Astagfirullahaladzim. Nang. Tahan nang. Baik teman-teman YouTube siapa, selamat malam dan selamat datang di channel YouTube siapa. Ya. Jadi saya Rian dan di sebelah saya ada Danang dan aku Irul. ya. Jadi malam ini kami akan menemani malam Anda. Nggak tahu nih mau upload malam Jumat atau enggak. Yang penting malam Anda. Agak lewat ya. Ya, jadi malam ini kita akan bercerita tentang sesuatu yang goib. Hal-hal yang mistis. Hal-hal yang berbau mistis. Emang kalau lokasi pikir jalannya kayak gini ya. Ngangeng lewat aja. Hah? Ngeng. Tapi ya meskipun di sini di pinggir jalan, suasana tempat yang kita tempati kali ini memang sedikit ini ya, sedikit pas lah suasananya dengan kita yang akan kita bahas malam ini. Jadi di sini sebenarnya ada bangunan yang belum jadi. Sudah ada 5. Gak apa-apa, kita hitung aja. Kalau sampai 10 nanti kita agak ke dalam lagi. Aman? Ya. Nah, lanjut terus. Ulangi lagi. jadi sampai mana? Di tempat ini Sampai bangunan belum jadi. Di tempat ini ya seperti yang saya katakan, di sini ada bangunan yang belum jadi. Dan kebetulan di rumah ini rumah saya ya, jalur 2. Kalau kalian orang kampung sini, kalian bakalan tahu jaluran kami ini bisa dikatakan lumayan sepi gitu. Nah kebetulan di sini lampu emang udah lama mati karena orang tua saya lagi ada di Jawa, jadi saya sendiri ibaratnya nggak ada aktivitas lah untuk di bagian rumah samping, bisa dikatakan samping kiri samping kanan rumah saya ini kosong. Ada sumur tua gitu. Jadi sumur tua. Di mana sumur tuanya? Sumur tua itu ada di depan kami dan ada di bagian belakang. Di sana sama sana. Oke. Nah, aduh, agak anget ya. Jadi kalau kalian pernah ngerasa merinding atau merasa anget itu jangan khawatir. Tapi kalau kita takut tentang hal itu atau perasaan itu, kita makin disamperin. Tapi tenang aja. Jadi aku mau bahas kejadian yang pernah terjadi di sini. Oh berarti udah sering terjadi di sini kejadian horor gitu ya? Lumayan. Apalagi zamannya waktu pertama HP BlackBerry itu. Dulu kan ada ghost kamera. Kalau sekarang kita tahu ghost kamera, tapi dulu tuh kita nggak tahu itu aplikasi ghost kamera ya. Jadi setiap motret bagian atau daerah sini itu di foto itu ketika kita selfie dengan BlackBerry itu muncul sesosok itu. Tapi itu sebenarnya fake. Nah, setelah kejadian tersebut, karena mengundang ketakutan warga yang belum tahu akan aplikasi itu, dulu orang percaya aja. Pas waktu selfie muncul pocong di HP-nya, muncul sosok-sosok kayak kuntilanak atau sebagainya gitu yang menyeramkan. Dan itu enggak 1-2 kali,
Tapi 34. Tapi 45. Yang HP BB lah maksudnya gitu. Karena yang punya itu menjadi orang-orang menjadi yakin karena pas waktu dia selfie di rumahnya atau di sekitaran tempat lokasi lain itu nggak muncul Apanya? sosoknya. Oh gitu. Nah, cuma daerah sini yang muncul. Jadi karena kan di sini kan jualan ayam tuh kan. Kebetulan sekarang kan enggak. Itu biasanya anak-anak yang disuruh beli jadi takut di situ. Nah, selang seminggu dari situ ini kejadiannya. Selang seminggu dari situ. Nah, setiap jam 1 malam, itu pas jam 1 malam itu terdengar suara orang nangis. Di sini. Di sini. Biasanya kan Yang denger siapa? mama sama bapak. Nah, kebetulan aku ini masih di kos. Oh gitu. Oh berarti yang ngalamin. Bukan di kos. Aku masih di Jawa, masih status ini masih nyantri. Ya maksudnya yang ngalamin bukan kamu lah, yang ngalamin orang tuamu. Iya, tapi aku masih ini ya crossback dulu ke belakang kejadian. Tapi yang kejadiannya nyambung sama yang sekarang. Sama yang sekarang belakangan ini. Nang. Gini. Jadi pas jam 2 malam itu didengar suara nangis. Kalau kalian tahu nangis orang kayak orang kesakitan. Kayak gitu. Nah, itu kejadiannya juga pas waktu aku tanya, aku telusuri, ternyata di sini pernah ada orang yang keguguran. Ada kenapa, nak? Jangan masuk. Semua yang di sini jangan masuk. Serius. Aku keringet dingin, Cok. Nahan biar nggak masuk, serius. Iya. Ini bukan mau bercanda, cuman biar jangan ada yang ngelamun di sini. Di sini nggak boleh ada yang nggak ada. Nggak ada yang boleh. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi di depan saya ini sekarang kan lokasinya kosong tuh, cuma ada sumur tua. Dulu biasanya kan kalau orang transmigrasi itu dapat jatah rumah petak-petak kecil setiap lokasi ya. Jarak 500 meter per ruas. 500 kali 100 kalau nggak salah ya. Nah, Tunggu, aku tadi agak nggak dengar. Berarti dulu sini ada orang apa keguguran? Ada orang keguguran yang punya rumah pas di depan kita ini. Pas dulu di timur, di sini ada di timurnya orang. Ini jadi ada timur, ada barat. Di sini ada orang. Ada orang dulu. Ada rumah sini. Ada rumah di situ juga ada rumah. Yang di situ kebakaran, jadi pindah. Tinggal sumurnya. Yang di sini itu pindah karena nggak punya uang. Sawitnya dijual. Jadi, makanya ada 2 sumur tua di sini. Ada 2 sumur tua. Gitu. Oke. Nah, jadi keguguran terus. Ya Allah, jangan ganggu lah dulu. Jangan ganggu lah dulu. Lanjut. Jadi gini, itu berhubungan sama yang sosok yang setiap jam 1 ini bunyi terus. Itu jadi bunyi yang, apa nangis? Iya, yang nangis itu maksud saya. Bunyinya wik. Nah, pas waktu itu kan karena tahu ada bayi keguguran, jadi pas berhentinya suara-suara dia tahan nang. Udah lanjut. Aku juga tahu nang. Jadi tiap malam jam 1 tuh orang nangis. Selalu tiap malam, bahkan bulan puasa kayak gitu juga. Cuma berhentinya kenapa? Karena pas waktu tahu bahwa ada yang keguguran di sini, jadi diselamatin sama orang tuaku. Diniatin ke yang inilah janin gitu. Gitu. Karena pas waktu keguguran pun diurusnya nggak layak katanya. Pas dikuburkan. Astagfirullah. Iya. Terus? Nah, terus udah diselamatin, layaknya cuma ngomong kayak gitulah biasa. Cuma ngantar berkat tetangga gitu. Tapi niatnya kan untuk doain yang inilah. Doain. Terus?
Jadi astagfirullahaladzim, panas. Jadi pas waktu udah itu udah nggak ada lagi. Cuma akhir-akhir ini muncul lagi. Pas aku pas sendirian nih, nggak ada seminggu itu muncul lagi suara. Jadi kalau kita pernah baca atau pernah ada yang cerita itu, kalau misalnya ada suara nangis atau suara ketawa itu suaranya jauh, itu berarti dekat. Sosok ini gitu. dekat. Makin jauh suara berarti dia dekat. Makin dekat suara berarti dia jauh. Oh kayak gitu. Nah, yang bikin aneh itu dia suara nangis tuh pertama aku dengarnya dari timur. Tapi aku dengar-dengaran gitu, kayak apa, kayak ngambang apa gitu kan. Tiba-tiba udah di barat aja gitu. Oh gitu. Pas suara di barat itu kejadiannya minggu lalu lah kalau nggak salah, pokoknya entah 7 atau 8 hari yang lalu. Jadi suara itu pas berbarengan di suara itu kucing di belakang tengkar. Pas pula karena kucing itu sensitif ya, bisa dengar suara sekecil apapun yang nggak bisa didengar manusia. Kayak gitu. Ya dari tadi kita tahu ya Danang mual Iya. berapa bulan? Kalau mau diceritain 7 bulan Pak. Jadi di sini nih yang paling punya apa ya, yang sensitif lah masalah hal-hal itu di sini. Ada chemistry-nya sama hal gaib itu sebenarnya Danang. Ya, Danang nih gampang apa Pak? Gampang hamil. Nggak punya janin Pak. Jadi apa yang Danang rasakan hari tadi? Berat Pak. Berat. Apanya? Utang. Berat Pak. Guys, mungkin segitu saja video pengalaman misteri pada malam ini, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Pokoknya subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar. Biar kami tuh semangat gitu loh bikin video, kok ada yang subscribe gitu loh guys. Jadi kalau nengok subscribe-nya gitu-gitu aja kami jadi pokoknya harus subscribe. Oke guys, aku Rian, ini Danang, aku Irul. Oke. Terima kasih. Oke. Dan tetap mabar. Oke, mabar.